ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 876 sampai 880. Liu Pei dengan hati-hati menangkap kotak kayu itu, membukanya, dan menatap batu itu untuk mempelajarinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nona ketiga, jika saya membacanya dengan benar, batu ini mengandung vitalitas yang sangat besar dan dapat disebut sebagai batu kehidupan." Batu kehidupan memiliki efek yang terbatas pada orang-orang di alam abadi, tetapi sangat berguna bagi orang-orang di bawah alam abadi, terutama mereka yang tenggat waktunya semakin dekat. Mengenai harganya, tidak mudah untuk memperkirakannya dapat membelinya dengan harga setinggi langit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda tidak akan membayar harga yang terlalu tinggi. Lindong, kamu mendengarnya. Meskipun batu ini dianggap sebagai harta karun, itu tidak cukup bagimu untuk mengikuti pelelangan. Jika aku menerimamu, tentu saja kamu akan bertanggung jawab. Lihat, apakah ada hal lain yang dapat membuktikan kekuatan finansialmu. Su Sueling memandang Lindong dan berkata, Lindong hanya punya satu ide saat ini, kedua orang ini tidak tahu urusan mereka. Dia menghabiskan 5 triliun koin galaksi untuk membeli batu kehidupan, yang memberinya 50.000 poin Senhao. Buktikan bahwa sistem mengenali hal ini tidak sesederhana yang dikatakan Liu Pei. Ini hanya berfungsi untuk orang-orang di bawah alam abadi. Mengenai pengenalan batu kehidupan, Liu Pei gagal menjelaskan banyak aspek dengan baik. Misalnya, vitalitas yang terkandung dalam batu kehidupan yang sangat suci dan dapat mengusir kekuatan jahat serta dengan cepat menyembuhkan luka serius. Lindong tidak tahu apa gunanya mengusir kekuatan jahat. Tapi perawatan luka yang cepat jauh lebih cepat daripada memperbaiki luka sendiri di alam abadi. Jika terjadi pertarungan yang seimbang, hal itu akan menyebabkan situasi kalah-kalah. Jika salah satu pihak mempunyai batu kehidupan, maka akan cepat sembuh. Sisi lain tidak memiliki batu kehidupan dan hanya dapat mengandalkan vitalitas yang dihasilkan oleh alam abadi untuk pulih secara perlahan. Pihak yang memiliki Life Stone dapat mengambil tindakan lagi untuk menghabisi musuh sebelum musuh pulih. Bahkan jika Anda menghadapi situasi musuh, Anda dapat berpura-pura terluka parah, menggunakan batu kehidupan untuk pulih dengan tenang dan cepat, menunggu kesempatan, melakukan serangan mendadak atau melarikan diri. Batu bermanfaat seperti itu sebenarnya dinilai oleh Liu Pei hanya berguna bagi orang-orang di bawah alam abadi. Tampaknya penglihatan lelaki tua ini juga tidak terlalu bagus. Faktanya, Lindong sedikit tidak adil terhadap Liu Pei. Liu Pei bangkit selangkah demi selangkah dari tingkat akar rumput perusahaan perdagangan kornukopia. Harta yang dinilai berkisar antara 10.000 hingga 1.000. Tapi dia belum pernah melihat batu kehidupan. Hal ini hanya dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pengalaman masa lalu dan dampak yang dirasakan. Selain mengandung vitalitas yang sangat besar, batu kehidupan sebenarnya tidak memiliki fungsi lain. Itu sebabnya Liu Pei mengucapkan kata-kata seperti itu. Nona Su, selain batu kehidupan ini, aku tidak punya harta lain untuk membuktikan kekuatan finansialku. Lindong berkata sambil tersenyum pahit. Batu kehidupan adalah satu-satunya yang bisa dia gunakan sebagai jaminan. Tapi kedua orang ini tidak tahu apa yang mereka jual. Bahkan jika Lindong dengan hati-hati menjelaskan kegunaan lain dari batu kehidupan, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Lalu apa yang ada di punggungmu? Menurutku kamu membawanya, itu pasti penting kan? Su Sueling bertanya. Dia sudah lama menatap kotak kayu di punggung Lindong. Dilihat dari bentuknya, seharusnya ada pedang atau pisau di dalamnya. Alasan mengapa dia sangat mementingkan kotak kayu di punggung Lindong. Itu karena Su Sueling sangat terobsesi dengan senjata.
Dia tidak menyukai harta lainnya. Dia hanya menyukai semua jenis senjata berharga. Sebagai wanita muda ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopiah, Su Sueling telah melihat cukup banyak jenis senjata dan memiliki banyak koleksi. Namun tetap tidak bisa menghentikan rasa penasarannya saat melihat senjata lain. Kotak kayu di punggung Lindong pastilah senjatanya. Itu mungkin senjata ajaib. Su Sueling ingin melihat apa itu. Meskipun Anda tidak harus memilikinya, Anda harus mengalaminya. Maaf, Nona Su, ini senjataku dan rekanku. Aku tidak akan menggunakannya sebagai jaminan, Lindong berkata dengan serius. Pedang pemecah kejahatan menemani Lindong saat dia tumbuh dewasa, dan dia tidak akan memberikannya kepada orang lain apapun yang terjadi. Bahkan jika Anda melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Bisakah kamu memberitahuku senjata apa itu? Su Sueling bertanya. Pedang, jawab Lindong. Apa namanya? Pedang pemecah kejahatan. Pedang pemecah kejahatan. Nama yang bagus. Bisakah kamu membukanya untuk aku lihat? Jangan khawatir. Aku tidak ingin kamu melihatnya, gunakan itu sebagai hipotek. Saya hanya ingin melihat apakah itu sepadan dengan harganya. Jika pedang pemecah kejahatan dapat membuktikan kekuatan Anda, saya dapat membiarkan Anda mengikuti pelelangan tanpa memerlukan jaminan apapun, kata Su Sueling. Liu Peixin di sebelahnya tidak bisa berkata-kata. Kebiasaan lama wanita ketiga telah kembali. Seorang gadis yang entah kenapa dia begitu suka mempelajari berbagai senjata. Dikatakan bahwa seluruh harta karun berupa senjata di markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah dipelajari oleh nona ketiga sebelum mereka datang kepadanya. Kalau penelitian di sini hampir selesai, saya mungkin akan pindah tempat lagi. Hanya untuk melihat-lihat, tidak perlu hipotek, Lindong membenarkan lagi. Ya, coba lihat. Oke, setelah Lindong memastikannya, dia melepas kotak kayu di belakangnya dan meletakkannya di atas meja. Su Sueling menatap kotak kayu itu, dia bisa merasakan energi pedang tajam di dalamnya. Pedang yang luar biasa, benar-benar pedang yang bagus. Bahkan sebelum dia membukanya, Su Sueling sudah bersemangat. Dia terobsesi mempelajari berbagai senjata sepanjang hidupnya, dan favoritnya adalah pedang. Klik, Lindong membuka kotak kayu itu, memperlihatkan pedang panjang yang bagian dalamnya benar-benar merah. Saat dia melihat tubuh pedang, Su Sueling sangat tertarik. Mata Liu Pei membelalak kali ini, pedang yang tajam dan tiada taranya. Dilihat dari pengalamannya menilai senjata yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Pedang pembasmi kejahatan Lindong memiliki level yang sangat tinggi. Senjata ajaib transformasi dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah tingkat rendah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Dan senjata Lindong setidaknya merupakan senjata ajaib tingkat tinggi. Jika pedang tiada taraf seperti itu dilelang, itu pasti akan menyebabkan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendapatkannya. Dan pada akhirnya pedang itu pasti akan mendapatkan harga setinggi langit yang tak terbayangkan. Tampaknya apa yang dikatakan Lindong orang ini memang benar. Pedang ini seharusnya diberikan oleh tuannya. Satu-satunya orang yang mampu memberikan harta sebesar itu adalah orang suci. Su Sueling melihatnya dan tanpa sadar ingin mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh pedang merah itu. Tapi Lindong menghentikannya tepat waktu. Nona Su, pedang ini sangat tajam dan tidak bisa disentuh, kata Lindong. Pedang pemecah kejahatan dapat membunuh segala sesuatu di dunia. Jika digunakan dengan benar, bahkan alam suci pun bisa dibunuh tanpa gagal. Lindong tidak berani membiarkan Su Sueling, seorang dominator, menyentuhnya. Jika terjadi cedera, dia tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Kuncinya saya belum menerima undangan lelang. Lindong, dari mana kamu mendapatkan pedang ini?
Su Sueling bertanya. Dia tidak peduli Lindong menghentikannya menyentuh pedang. Lindong hanya berpikir 1/10 detik sebelum menjawab, pedang pemecah kejahatan diberikan oleh tuanku. Itu adalah pilihan terbaik untuk menyalahkan segalanya pada tuan misterius yang tidak ada itu. Kata-kata ini masuk ke telinga Liu Pei, yang semakin menegaskan penilaiannya. Lindong, apakah kamu ingin menjual pedang ini? Su Sueling bertanya sambil menatap pedang pemecah kejahatan. Dia sangat menyukai pedang ini. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan memancarkan lingkaran cahaya yang menawan. Tidak terlalu cantik sama sekali. Bahkan jika dia berbaring di sana dengan tenang, ada aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Dari jarak sejauh itu, Anda bisa merasakan perih di kulit Anda. Su Sueling adalah wanita tertua dari perusahaan perdagangan kornukopia. Meskipun dia tidak bisa menyimpan berbagai senjata yang ditangani oleh Cornucopia Trading Company sebagai miliknya, tetap tidak ada masalah dalam mempelajarinya. Sejauh ini, dia telah melihat setidaknya ratusan senjata ajaib yang diubah. Tapi tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan keterkejutan yang ditimbulkan oleh pedang pemecah kejahatan Lindong padanya. Meskipun dia telah melihat beberapa senjata sihir tingkat tinggi yang ditransformasikan, mereka jauh lebih rendah dari pedang ini. Ingat https://m dalam 1 detik, vipkanshu.dll. VIP apakah ini senjata ajaib terbaik? Su Sueling berpikir dengan kaget. Senjata ajaib yang paling banyak diubah, tidak banyak hal di seluruh alam Xingsu. Semuanya berada di tangan beberapa negara adidaya. Anda harus tahu bahwa di alam abadi secara umum, senjata magis tingkat rendah digunakan. Hanya keturunan langsung dari beberapa kekuatan besar atau pusat kekuatan tertinggi yang dapat memiliki senjata sihir transformasi tingkat menengah. Adapun senjata sihir transformasi tingkat tinggi, itu eksklusif untuk mereka yang berada di alam suci. Adapun senjata sihir transformasi tingkat atas, apalagi mereka, jangan pernah memikirkannya untuk pembangkit tenaga listrik tingkat santo semu. Ini hanya mungkin bagi mereka yang berada di atas level orang suci sejati. Su Sueling tidak pernah menduganya. Hari ini, saya melihat senjata ajaib terbaik di tangan seorang pria muda seusianya. Jika pedang ini benar-benar seperti yang dikatakan Lindong, pedang itu diberikan kepadanya oleh tuannya. Master Lindong mungkin bukan berada di level Saint sejati, namun berada di level Saint King. Karena orang suci sejati tidak akan memberikan senjata magis tingkat atas kepada orang lain begitu saja. Namun hanya ada sedikit ahli tingkat Saint King yang dikenal di alam Xingsu. Siapa yang akan menjadi Master Lindong? Menurut Lindong, dia telah tinggal bersama gurunya dan baru-baru ini dibebaskan untuk pelatihan. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King yang tersembunyi di alam Xingsu? Mungkin, kakek pernah berkata bahwa alam Xingsu tidak sesederhana kelihatannya. Yang kita lihat hanyalah fenomena permukaan. Nona Su, dengar, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Pedang ini bukan hanya senjataku, tapi juga teman dan rekanku. Pedang itu tetap bersamaku sampai hari ini. Jika itu kamu, maukah kamu menjual pasanganmu? Dong menolak. Saya bisa menawarkan harga yang sangat tinggi. Su Sueling masih sedikit enggan menyerah. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, aku tidak akan menjualnya. Nona Su harus menyerah. Lindong tetap bergeming. Bagaimana mungkin dia bisa menjual pedang pemecah kejahatan jika dia bahkan tidak bisa menghabiskan seluruh uangnya sendiri? Karena Tuan Lin tidak mau melepaskan cintanya, maka aku tidak akan memaksanya, kata Su Sueling dengan menyesal. Matanya perlahan dan enggan menjauh dari pedang pemecah kejahatan. Dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjual senjata ajaib tingkat atas. Aku hanya tidak ingin bertanya, hal ini sulit didapat.
Selain itu, meski Lindong ingin menjualnya, dia tidak akan berani menjualnya. Karena itu diberikan oleh tuannya. Jika dia menjualnya, tuannya akan mengulitinya saat dia kembali. Bagaimana dengan Nona Su? Bagaimana dengan pelelangannya? Lindong sangat mengkhawatirkan hal ini sekarang. Tuan Lin sebaiknya beristirahat di sini selama beberapa hari dan kemudian kembali bersama saya. Kalau begitu, saya akan mengizinkan Anda memasuki lokasi lelang. Terima kasih banyak, Nona Su. Jika Su Sueling membutuhkan sesuatu di masa depan, selama Lindong bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolaknya, kata Lindong dengan penuh semangat. Akhirnya tiba waktunya untuk mengikuti pelelangan. Selama dia mengambil beberapa harta secara acak, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak akan seperti sekarang, dengan kekuatan rendah dan banyak batasan. Oke, kalau begitu sudah beres. Aku mengizinkanmu mengikuti pelelangan, dan kamu berhutang budi padaku. Tentu saja, aku tidak akan menggunakannya sembarangan dan membiarkanmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu sendiri. Setuju, Lindong menyingkirkan pedang jahat dan pergi dengan puas. Su Sueling meminta seseorang untuk mengatur tempat untuknya. Hanya Su Sueling dan Liu Pei yang tersisa di ruangan itu. Liu Pei, dengan matamu, bisakah kamu melihat apa yang istimewa dari pedang ini? Su Sueling tiba-tiba bertanya. Kembali ke nona ketiga, saya bisa mendiskusikan harta karun lainnya dengan Anda. Lagi pula, saya punya pengalaman bertahun-tahun di sini. Tapi kalau soal senjata, sebaiknya saya tidak pamer. Siapa yang tidak tahu kalau nona ketiga punya meneliti senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada ratusan senjata ajaib yang diubah. Saya malu karena saya belum pernah melihat begitu banyak senjata ajaib yang diubah dalam hidup saya, apalagi mempelajarinya. Liu Pei menjawab dengan jujur. Dia tidak bersikap rendah hati atau berlebihan dalam upayanya menyanjung wanita ketiga. Itulah yang sebenarnya, di benua Cina Tengah, siapa yang tidak tahu kalau Su Sueling, ibu ketiga dari Cornucopia Trading Company, adalah seorang penggemar senjata. Hanya ada sedikit senjata ajaib transformasi yang ditangani oleh Cornucopia Trading Company yang belum dipelajari oleh Mr. Meskipun Liu Pei memiliki pengalaman yang kaya dalam penilaian harta karun, tapi penelitian tentang senjata kalah banget dengan Nona San. Berdasarkan pengalamanmu selama bertahun-tahun, bagaimana kabar pedang ini? Su Sueling terus bertanya. Kembali ke nona ketiga, pedang ini berwarna merah seluruhnya, dan ketajamannya bahkan lebih mencengangkan. Bahkan sebelum digunakan, energi pedang tajam itu melayang di udara. Jika aku membacanya dengan benar, ini pasti langka. Pedang, senjata sihir transformasi tingkat tinggi. Liu Pei pertama kali memperkenalkan apa yang dia rasakan, dan akhirnya mengungkapkan penilaiannya. Senjata sihir transformasi tingkat tinggi, Liu Pei, kamu membuat kesalahan kali ini, Su Sueling berkata sambil tersenyum. Apakah Anda melakukan kesalahan? Liu Pei sedikit tidak mau mengakuinya. Pedang ini adalah kualitas terbaik yang pernah dilihatnya. Senjata ajaib transformasi tingkat menengah yang telah dilihat Liu Pei lebih dari satu. Dan dia dapat menjamin bahwa sama sekali tidak ada yang seperti ini. Tapi karena wanita ketiga bilang dia salah, mungkin dia melewatkan sesuatu. Lagi pula, dengan jarak yang begitu jauh dan tidak bisa mengamati dengan cermat, kesalahan adalah hal yang wajar. Liu Pei masih mempercayai perkataan wanita ketiga di dalam hatinya. Dalam hal meneliti senjata, hanya sedikit orang di benua Cina Tengah yang bisa menandingi Nona San. Ini adalah hasil bakat dan hasil kerja keras Nona San selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Wanita ketiga telah mempelajari begitu banyak senjata magis, jadi dia secara alami sangat berpengalaman. Nona ketiga,
Meskipun aku belum bisa menggunakannya dan mengamatinya dengan cermat, berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang tiada taranya. Bahkan jika itu bukan senjata sihir tingkat tinggi, itu yang terbaik di antara senjata sihir tingkat menengah, bahkan sebanding dengan senjata sihir transformasi tingkat tinggi, kata Liu Pei dengan pasti. Liu Pei, pandanganmu agak sempit. Aku bilang kamu salah. Mengapa kamu harus berpikir lebih rendah dan tidak berpikir lebih tinggi? Liu Pei beberapa saat tidak mengerti maksud kata-kata Su Sueling. Nona ketiga, kamu sangat bodoh. Apakah hanya ada senjata tingkat menengah dan rendah di dunia ini selain senjata sihir tingkat tinggi? Begitu Su Sueling mengucapkan kata-kata ini, Liu Pei tiba-tiba tercerahkan. Ya, karena pedang pemecah kejahatan Lindong berada dalam kondisi yang sangat baik. Wanita ketiga juga mengatakan bahwa dia telah salah menilai gagasan tentang senjata ajaib tingkat tinggi. Mengapa kamu tidak berpikir lebih baik, apa yang ada di samping senjata ajaib bertransformasi tingkat lanjut? Liu Pei terkejut saat ini. Jika Anda naik ke senjata sihir transformasi tingkat tinggi, bukankah itu senjata sihir transformasi tingkat atas? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kuat di atas level orang suci sejati. Lindong hanyalah seorang master kecil, bagaimana dia bisa memiliki senjata sihir tingkat atas yang diubah? Punya masalah, Tuan Lindong punya masalah besar. Bahkan jika orang ini adalah orang suci sejati, tidak mungkin memberikan senjata sihir transformasi tingkat atas kepada muridnya sesuka hati. Mungkinkah Liu Pei tidak lagi berani memikirkannya lagi? Kemungkinan besar hal itu melibatkan rahasia alam Xingsu. Dia berada pada tingkat tertinggi dan tidak memenuhi syarat untuk memahami hal ini. Hanya dengan melintasi level alam abadi dan melangkah ke alam suci kita dapat memahami beberapa rahasia alam bintang kekosongan. Nona ketiga, apakah maksudmu pedang Lindong adalah senjata ajaib terbaik? Liu Pei bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak mungkin salah. Aku juga telah mempelajari senjata sihir tingkat tinggi. Tidak mungkin memiliki penampilan seperti ini. Ini memberi orang perasaan tajam sebelum digunakan. Setelah digunakan, kekuatan pedang ini tak terbayangkan. Lindong pasti bisa melompati pertarungan dengan mudah menggunakan itu. Su Sueling menegaskan. Kalau begitu Tuan Lindong bukan. Liu Pei disela oleh Su Sueling sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Hati-hati, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tanyakan di alam abadi kecil seperti kita. Ya, Nona. Ketiga, saya mengerti. Itu sangat mengejutkan. Saya tidak mengharapkan seorang pemuda. Dia sebenarnya memiliki senjata magis terbaik, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King berdiri di belakangnya. Bukankah saudari di sebelah Lindong ada di sini untuk menjual biji magnet nuklir? Mereka seharusnya memiliki hubungan yang baik. Saya akan menaikkan harga untuknya nanti, dan saya harus memiliki hubungan yang baik dengan Lindong tanpa mengabaikan apapun. Dipesan, jangan khawatir, Nona ketiga, saya akan segera melakukannya. Jawab Liu Pei. Juga, kejadian hari ini tidak boleh dibocorkan. Karena Lindong diutus oleh gurunya untuk berlatih, dia pasti tidak ingin hal itu tersebar. Jika orang tua itu terpikat saat itu, siapa yang bisa mengatasinya? Bisakah kamu mengendalikan kemarahan orang ini? Dimengerti. Lindong tidak tahu bahwa dia telah mengeluarkan pedang jahat dan membuat Su Sueling dan Liu Pei memikirkan banyak hal. Jika Anda mengetahuinya, Anda pasti akan tertawa terbahak-bahak. Inilah hasil yang dia inginkan. Alasan menjadi master misterius. Hanya untuk membuat orang lain salah paham bahwa ada orang kuat di belakangnya. Dengan cara ini tidak ada yang berani mengganggunya. Saya hanya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus.
Tapi Lindong juga mengerti, kekuatan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal. Kebohongan pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Hanya meningkatkan kekuatan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Jadi dia sangat mementingkan lelang ini. Zhu Manlin membawa inspektur dari Cornucopia Trading Company ke kapal dagang dan memeriksa semua biji magnet nuklir. Saat dia hendak pergi, Liu Pei datang. Manajer Liu. Teriak inspektur itu dengan hormat. Liu Pei adalah penanggung jawab di sini. Kecuali wanita ketiga Su Sueling yang baru saja tiba. Dia yang terbesar di sini. Bagaimana dengan biji magnet nuklir ini? Liu Pei bertanya dengan santai, kualitasnya sangat bagus, Anda bisa membelinya. Inspektur menjawab dengan jujur. Zhu Manlin di sebelahnya juga menghela nafas lega saat mendengar ini. Meski begitu, dia sangat percaya diri dengan barang yang dibawanya. Namun ia juga takut, bagaimana jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan perusahaan dagang Cornucopia. Sekarang setelah saya mendengar apa yang dikatakan inspektur, saya akhirnya bisa merasa lega. Oke, tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Kamu turun dulu, Nona Zhu. Tolong, mari kita bicara di sini. Liu Pei membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Guan Liu, tolong tanyakan padaku terlebih dahulu. Guan Liu, tolong tanyakan padaku terlebih dahulu. Status manajer Liu di perusahaan perdagangan Cornucopia tidaklah rendah, dan dia tidak berani melanjutkan. Nona Zhu, jangan sopan, ayo pergi. Zhu Manlin melihat kecenderungan pihak lain untuk tidak menyerah sampai dia pergi, jadi dia berjalan ke depan dengan beberapa keraguan. Saat ini, hatinya dipenuhi kebingungan. Sikap manajer Liu terhadapnya di kamar tadi tidak seperti ini. Identitas pihak lain ada di sana. Saya hanyalah orang yang paling tidak berarti di antara banyak pelanggan perusahaan perdagangan Cornucopia. Bagi Zhu Manlin, volume transaksi koin 1 miliar bintang yuan mungkin terkait dengan kelanjutan keluarga Zhu di masa depan. Tapi untuk rumah dagang besar seperti Cornucopia, itu tidak terlalu mencolok. Sikap manajer Liu di ruangan itu normal. Baru beberapa saat berlalu, dan tiba-tiba terjadi perubahan 100 derajat. Zhu Manlin tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Apa karena Lindong? Zhu Manlin memikirkannya dan berpikir itu sangat mungkin. Setelah dia pergi, Lindong tetap tinggal di kamar. Lindong seharusnya mengungkap identitasnya, dan dia datang bersama Lindong. Itu sebabnya manajer Liu tiba-tiba mengubah sikapnya. Sepertinya tebakannya benar, Lindong pasti berasal dari suatu kekuatan besar. Keduanya kembali ke kamar tempat mereka berada. Su Sueling dan Lindong sudah tidak ada lagi. Nona Zhu, seperti ini. Karena kecelakaan kecil, harga biji magnet nuklir mungkin sedikit berubah. Liu Pei adalah orang pertama yang berbicara. Manajer Liu, harga biji mentah magnet nuklir baru saja disepakati, dan inspektur Anda juga telah memeriksanya dan mengatakan tidak ada masalah. Mengapa sekarang ada perubahan? Apakah rumah dagang besar seperti Cornucopia Anda begitu tidak jujur? Zhu Manlin langsung bertanya. Faktanya, harga biji magnet nuklir jauh melebihi harga ideal Zhu Manlin. Sedikit lebih rendah dapat diterima, hanya saja jika dia tidak bertindak lebih intens. Zhu Manlin takut pihak lain akan menyerangnya terlalu keras. Nona Zhu, jangan terlalu bersemangat. Perubahan yang saya bicarakan bukanlah menurunkan harga beli, tetapi menaikkan harga. Zhu Manlin tidak bisa sadar untuk sementara waktu. Apakah harga akan terus meningkat? Apakah ada hal seperti itu? Harga ini sudah jauh di luar imajinasinya, dan pihak lain benar-benar mengatakan akan naik lebih banyak lagi. Apakah terlalu menyedihkan melihatnya melakukan perjalanan melintasi 100.000 bintang dan mengalami hidup dan mati sebelum mengirimkan barang ke sini? Namun Zhu Manlin langsung menolak gagasan ini.
Betapapun kayanya sebuah bisnis, ia tidak akan pernah memberikan uang kepada orang tanpa alasan. Pasti ada alasan di dalamnya. Mungkinkah perusahaan dagang kornukopia menunjukkan kebaikan padanya demi menyenangkan Lindong? Zhu Manlin hanya memikirkan kemungkinan ini. Jika tidak, pihak lain tidak punya alasan untuk melakukan ini. Ini semua tentang memberinya uang. Sepertinya dia masih meremehkan Lindong. Bahkan bisnis besar seperti kornukopia ingin menyenangkan hatinya, yang menunjukkan betapa kuatnya latar belakangnya. Saat ini, Zhu Manlin juga ingin mengetahui identitas apa yang disembunyikan Lindong. 3 juta kilogram biji magnet nuklir yang dibawa oleh Zhu Manlin awalnya bernilai 1 miliar koin bintang yuan. Namun akhirnya dijual dengan harga premium 4 miliar, yaitu koin 10 miliar bintang yuan. Dia tidak mau menerima bantuan itu pada awalnya. Dia juga diam-diam menghubungi Lindong. Alhasil, Lindong meminta Zhu Manlin menyetujuinya. Karena ini adalah manfaat yang dikirimkan ke rumah Anda, jangan menyerah begitu saja. Jika bukan karena peraturan sistem, uang yang disumbangkan tidak akan bisa mendapatkan poin Senhao. Lindong selalu mencari alasan untuk memberinya sejumlah besar uang. Kesepakatan untuk biji magnet nuklir telah selesai. Zhu Manlin juga menerima pengiriman uang koin 10 miliar bintang yuan dari Cornucopia Trading Company. Dia menggunakan uang itu untuk membayar semua orang di kapal dagang. Dan itu 5 kali lipat dari harga negosiasi. Buat semua orang tersenyum. Meski perjalanan dengan perahu ini mengasyikkan dan hampir merenggut nyawa saya, namun manfaatnya juga sangat besar. Hadiah yang mereka terima kali ini sudah cukup untuk diakumulasikan selama ratusan tahun. Dengan uang ini, mereka juga dapat membeli sumber daya, terus meningkatkan kekuatan mereka, dan bersiap untuk menerobos alam abadi di masa depan. Orang-orang ini mempunyai tujuan yang jelas dan hanya satu tujuan, yaitu berusaha menerobos menuju keadaan abadi, tidak lagi terikat oleh kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Sekalipun umur alam abadi tidak ada habisnya, ia akan terhalang oleh bencana abadi. Tapi itu sudah sebuah era, 129.000 tahun kemudian. Waktu yang lama sudah cukup untuk melakukan terlalu banyak hal. Setelah membayar orang-orang ini, Zhu Manlin mengirimkan semua sisa uangnya kepada keluarga Zhu. Saya hanya menyisihkan sedikit untuk biaya hidup sehari-hari. Saya percaya bahwa setelah keluarga Zhu memiliki uang dalam jumlah besar, mereka dapat terus hidup dengan baik tidak peduli seberapa besar tekanan di sekitar mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhu Manlin secara logis harus pulang dan kembali ke keluarga Zhu di wilayah Bintang Qingyang. Tapi sekarang dia tidak mau kembali, karena keluarga Zhu tidak terlalu ingin melihat ibu dan anak mereka. Mengapa mereka harus kembali dan melihat wajah mereka? Zhu Manlin sedang hamil dan tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Zhu. Lagi pula, tidak nyaman bagi seorang wanita untuk hamil di luar. Meskipun saya telah diperlakukan tidak adil oleh keluarga Zhu selama beberapa tahun ini. Namun Zhu Manlin tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, dia membalas kejahatan dengan kebaikan dan hati yang bersyukur. Sebagai penguasa alam puncak, dia sebenarnya telah melakukan banyak hal untuk keluarga Zhu. Kali ini, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mengangkut biji magnet nuklir ke benua Cina Tengah untuk keluarga Zhu. Dapatkan kesempatan terakhir untuk keluarga Zhu. Sekarang dia ada di sini. Zhu Manlin benar-benar tidak ingin putrinya Zhu Zhu tinggal di lingkungan seperti itu. Diintimidasi oleh anak-anak di sekitarku. Jika ini terus berlanjut, akan mempengaruhi karakternya di masa depan. Jadi Zhu Manlin berencana menunggu sampai Zhu Zhu dewasa sebelum kembali ke keluarga Zhu. Namun, tidak mudah untuk tinggal di benua Cina Tengah.
Kekuatan tingkat penguasa alam puncaknya menempatkannya di tingkat teratas di kampung halamannya, wilayah bintang Qingyang. Tidak banyak yang bisa dilihat di benua Cina Tengah ini. Siapapun bisa menghancurkannya, saya ingin tinggal di sini. Zhu Manlin hanya punya satu cara, yaitu memegang erat paha Lindong. Hanya dengan cara inilah dia dapat bertahan hidup dengan mudah di benua Cina Tengah ini. Cara melakukan ini tergantung pada apa yang dikatakan Lindong. Selanjutnya, Lindong dan Zhu Manlin menerima perlakuan tingkat VIP dari Cornucopia Trading Company. Makanan, dan akomodasi adalah yang terbaik. Dini hari berikutnya, Lindong bangkit dan membuka pintu, dan melihat dua gadis cantik berdiri di depan pintu. Seseorang sedang memegang baskom berisi air di tangannya. Orang lain sedang memegang handuk dan perlengkapan mandi. Saat dia melihat Lindong membuka pintu, salah satu gadis cantik berkata dengan hormat, "Tuan Lin sudah bangun, kami di sini untuk membantu Anda mandi." Lindong tidak terkejut dengan pemandangan ini. Banyak orang kaya dan berkuasa tahu bagaimana menikmatinya. Kalian berdua letakkan barang-barang kalian di atas meja. Aku akan melakukannya sendiri, kata Lindong. Dia masih sedikit tidak terbiasa dilayani oleh orang lain. Tuan Lin, izinkan kami para saudari melayani Anda. Jika Anda menolak, saudara perempuan kami akan dihukum. Tugas mereka adalah melayani para VIP perusahaan perdagangan Cornucopia. Jika pelanggan tidak puas, mereka akan dihukum oleh perusahaan perdagangan Cornucopia. Oke, kalian masuklah dulu. Lindong tidak ingin mempermalukan kedua wanita cantik itu. Tidak mudah bagi siapapun yang berjuang di bawah. Ketika dia di bumi, dia adalah seorang pengantar makanan paruh waktu. Saya sangat merasakan kesulitan di tingkat paling bawah. Terima kasih, Tuan Lin, atas pengertian Anda. Kedua wanita cantik itu masuk ke kamar dan mulai membantu Lindong mandi. Meskipun dia tidak menyukainya, Lindong masih menahan ketidaknyamanan dan membiarkan dirinya dimanipulasi oleh dua wanita cantik itu. Setelah semuanya selesai, salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah tombol di dinding ruangan dan berkata, "Tuan Lin, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Cukup tekan tombol itu dan kami akan bergegas secepatnya. Anda bisa tinggal di sini. Saat ini, saudari-saudari kami akan melayani Anda." "Saya tidak akan repot," kata Lindong sopan. "Tuan Muda Lin, tidak perlu bersikap sopan. Ini adalah tanggung jawab kita. Jika tidak ada yang salah dengan Tuan Lin, kami akan pergi dulu. Saya baik-baik saja. Sekarang, pergilah dan lakukan pekerjaanmu." Kedua wanita cantik itu pergi. Lindong juga berencana keluar dan melihat apakah dia bisa mengeluarkan sejumlah uang terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah kawasan perdagangan besar di benua Cina Tengah. Ada banyak sekali pedagang yang membeli dan menjual. Bagaimanapun, saya harus menunggu beberapa hari sebelum berangkat. Jika Anda bisa membelanjakan sedikit, sedikit akan berarti banyak. Sekarang dia belum menghabiskan satu pun koin 100 miliar bintang yuan miliknya. Melihat 100 miliar koin Star Yuan di sistem, Lindong merasa sedikit panik. Yang lain panik karena tidak punya uang, tapi dia bingung karena dia punya terlalu banyak uang. Saat saya keluar ruangan, seseorang berjalan ke arah saya. "Saudari Lin, kamu mau pergi kemana?" Lindong menyapa lebih dulu. Zhu Manlin menghampiri Lindong dan berkata, "Lindong, aku di sini untuk menemuimu. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." "Kamu ingin membicarakan sesuatu denganku? Kalau begitu, mari kita bicara di sini, atau kembali kamarku." "Kembali ke kamarmu? Oke, Saudari Lin, ikuti aku." Zhu Manlin akhirnya memasuki kamar dan menutup pintu di belakang punggungnya.
Lindong menuangkan secangkir teh untuknya. Inilah yang baru saja dibuat oleh dua wanita cantik. Keduanya duduk di meja, dan Lindong tidak berbicara atau mendesak pihak lain. Zhu Manlin menyesap tehnya, memikirkan cara berbicara. Alasan mengapa dia datang ke Lindong adalah, saya hanya ingin bertanya pada Lindong apa rencananya selanjutnya dan apakah ada tempat di mana dia dibutuhkan. Zhu Manlin memikirkannya lama sekali tadi malam. Dia tahu bahwa dia ingin tinggal di benua Tiongkok Tengah dan membesarkan putrinya Zhu dengan baik. Satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Lindong. Kalau tidak, akan menjadi masalah untuk tetap di sini hanya dengan kekuatannya, apalagi putrinya. Jika Lindong tidak membutuhkannya, kemudian Zhu Manlin hanya bisa membawa putrinya Zhu kembali ke keluarga Zhu. Dalam lingkungan seperti itu, walaupun dapat mempengaruhi karakter putri saya, setidaknya aman. Lindong, aku ingin bertanya apakah kamu punya rencana selanjutnya? Zhu Manlin memberanikan diri untuk bertanya. Apa berikutnya? Lindong tertegun mendengar pertanyaan Zhu Manlin. Rencana selanjutnya secara alami adalah mengeluarkan lebih banyak uang di benua Cina Tengah, mendapatkan lebih banyak poin dewa, dan meningkatkan kekuatannya. Lalu pergi ke sekte kaca warna-warni terlebih dahulu untuk menyelamatkan Sister Hong dari Gua Es. Akhirnya, dia pergi untuk membalas dendam dari Simen Fugui, orang kuat di alam suci, dan membiarkan dia merasakan perasaan menjadi seekor semut. Ini adalah rencana Lindong. Namun, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum bisa terwujud. Dia baru berada pada tahap awal tingkat dominasi. Masih terlalu dini untuk menjadi orang suci. Tidak boleh ada kecelakaan selama ini. Tapi mustahil bagi Lindong untuk memberitahu Zhu Manlin tentang rencana ini. Mengapa Kak Lin menanyakan hal itu? Lindong tidak menjawab, tapi malah bertanya. Lindong, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Zhu sekarang. Aku ingin membawa Zhu untuk tinggal di benua yang sensu dan memberinya masa kecil yang indah. Tapi dengan masa kecilku sendiri kekuatan, saya pasti akan melakukannya. Tidak, saya ingin melihat apa rencana Anda selanjutnya dan apakah ada tempat di mana Anda membutuhkan saya. Sister Lin tidak ingin kembali ke keluarga Zhu tetapi ingin tinggal di sini. Lindong bingung. Ditanya. Dia benar-benar tidak memahami pikiran Zhu Manlin. Masuk akal jika Zhu Manlin mempertaruhkan nyawanya untuk keluarganya dan berhasil mengirimkan barang ke daratan Tiongkok, dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Bukankah seharusnya dia kembali dan diperlakukan seperti pahlawan? Mengapa kamu tidak ingin kembali, Lindong? Nyatanya, statusku di keluarga Zhu sangat memalukan sekarang. Aku punya tanggung jawab besar agar keluarga Zhu berada dalam situasi ini. Akibatnya, Zhu sangat tidak populer di keluarga Zhu dan sering diintimidasi oleh anak-anak lain pada usia yang sama. Saya khawatir tumbuh di lingkungan seperti itu akan berdampak pada karakter Zhu. Jadi saya ingin menunggu sampai Zhu dewasa sebelum kembali. Zhu Manlin kemudian memberitahu Lin dengan singkat dong pengalamannya sendiri. Dan alasan situasi keluarga Zhu saat ini, Lindong juga mengerti. Hanya keindahan yang mendatangkan bencana. Zhu Manlin dulunya adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kampung halamannya. Banyak kekuatan di sekitar yang mengawasi. Namun, matanya tertuju tinggi ke atas dan tidak bisa memandang rendah siapapun. Dia keluar diam-diam untuk sementara waktu, tetapi kembali hamil. Hal ini membuat pasukan di sekitarnya sangat marah. Mereka bersatu dengan pemahaman yang sangat diam-diam untuk menekan keluarga Zhu. Hal ini menyebabkan penurunan berkelanjutan dalam keluarga Zhu. Pada akhirnya, mereka harus menggunakan seluruh upaya keluarga untuk membuat Zhu Manlin mempertaruhkan nyawanya. Faktanya, Lindong penasaran, siapa ayah dari gadis kecil Zhu ini?
Karena Zhu Manlin meremehkan keturunan langsung dari kekuatan di sekitarnya. Pasti ada pria baik yang bisa membuatnya hamil. Namun sejauh ini, Zhu Manlin bungkam soal pria yang menghamilinya. Cerita apa yang tidak diketahui yang mungkin ada dalam hal ini? Keingintahuan adalah rasa ingin tahu. Jika Zhu Manlin tidak menyebutkannya, Lin Dong tidak akan bertanya. Karena pihak lain telah menyebutkan hal ini, kemudian Lin Dong siap melaksanakan rencananya lebih awal. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah, pertama-tama berpartisipasilah dalam pelelangan, tingkatkan kekuatan Anda ke tingkat tertinggi, dan dapatkan tingkat pencegahan dan suara tertentu. Bentuk kamar dagang lain, kamar dagang ini adalah kunci terobosannya menuju alam suci. Tidak peduli berapa banyak seseorang mengeluarkan uang, tidak mungkin kamar dagang mengeluarkan lebih banyak. Lin Dong sudah berkonsultasi. Kamar dagang yang baru didirikan adalah binatang pemakan emas yang membutuhkan aliran uang untuk memberi makan mereka. Hanya itu yang dia butuhkan. Qian Lin Dong memiliki lebih banyak. Hanya saja kekuatannya sekarang terlalu rendah. Jangan pernah berpikir untuk membangun bank komersial. Jika Anda ingin mengeluarkan uang, tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Dilihat dari kontak beberapa hari terakhir, Zhu Manlin adalah orang yang dapat dipercaya, jadi bank komersial membiarkan dia menangani operasinya. Sama seperti ketika Ye Qingwu diminta membeli kamar dagang di galaksi Bima Sakti. Prinsip Lin Dong dalam mempekerjakan orang selalu demikian. Kemampuan tidak penting, kesetiaan yang terpenting. Saudari Lin, karena kamu telah menyebutkan ini, tidak peduli betapa buruknya aku, Lin Dong, aku tidak akan pernah mengantarmu kembali. Jangan khawatir, kamu dapat tinggal di sini dengan pikiran tenang. Lin Dong berpikir sejenak dan berkata, Lin Dong, kamu tidak perlu melakukannya dengan keras. Jika benar-benar tidak ada gunanya bagiku, maka aku akan mengambil Zhu Zhu kembali. Kali ini telah membawa manfaat yang sangat besar bagi keluarga Zhu. Aku yakin mereka tidak akan memperlakukannya. Aku seperti sebelumnya. Ibu dan anak perempuan kami. Zhu Manlin menjelaskan dengan cepat. Ayo lakukan ini. Saudari Lin, saya akan berangkat dari sini dalam beberapa hari untuk menghadiri pelelangan di area perdagangan super besar. Anda dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama ini, Anda dapat mempelajari dengan cermat cara mengatur dan menjalankannya sebuah bisnis. Saya sangat tertarik. Akan segera menggunakannya. Biarkan diri Anda mempelajari cara mendirikan bisnis, menjalankan bisnis. Mata Zhu Manlin tiba-tiba membelalak. Dan dia bertanya dengan kaget. Lin Dong, kamu ingin mendirikan perusahaan dagang? Lin Dong sebenarnya punya ide seperti itu. Mendirikan perusahaan dagang di benua Cina Tengah tidak hanya membutuhkan dukungan kekuatan yang kuat, tetapi juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan sedikit uang. Separuh volume transaksi di seluruh benua Cina Tengah dikuasai oleh 5 bank komersial besar. Perusahaan perdagangan kornukopia tempat Zhu Manlin dan Lin Dong saat ini bekerja adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan besar. Banyak usaha kecil yang tersisa akan membagi 50% sisanya. Meski sepertinya masih tersisa separuhnya, namun perlu Anda ketahui bahwa jumlah bank umum kecil di benua Cina Tengah setidaknya berjumlah jutaan bahkan puluhan juta. Kelangsungan hidup rumah dagang ini tidak bergantung pada seberapa kuat mereka. Area perdagangan kecil yang mereka tempati itulah yang dianggap remeh oleh 5 bank komersial besar. Pasalnya, 5 bank umum besar tersebut hanya memiliki cabang di zona perdagangan kecil. Bagian 50% sepenuhnya diakumulasikan oleh jutaan usaha kecil. Di benua Cina Tengah, banyak bisnis yang tutup setiap hari karena manajemen yang buruk. Lin Dong sebenarnya ingin menginjakan kaki di sebuah perusahaan perdagangan yang tidak pernah diharapkan oleh Zhu Manlin. Tepat, lagi pula,
Aku tidak ada pekerjaan apapun, jadi aku hanya ingin menjadi perusahaan dagang untuk bersenang-senang. Lin Dong menjawab dengan santai. Lin Dong, kamu harus berpikir dua kali mengenai masalah ini. Mendirikan perusahaan dagang tidaklah sesederhana itu. Dibutuhkan banyak uang pada tahap awal. Dia tahu bahwa kekuatan di belakang Lin Dong tidak lemah. Tapi dia masih sangat muda dan punya banyak uang untuk dihamburkan. Jangan khawatir, Kak Lin, aku tidak hanya iseng. Sejak aku mengatakannya, aku pasti sudah melakukan semua persiapan. Selama kita kembali dari pelelangan kali ini, kita akan mulai dari area perdagangan yang besar ini untuk mendirikan bisnis. Mulai sekarang ini akan menyebar ke seluruh benua Cina Tengah. Melihat mata penuh tekad Lin Dong, Zhu Manlin tahu bahwa apapun yang dia katakan akan sia-sia. Jadi dia berhenti membujuknya. Mustahil bagi keturunan langsung dari kekuatan kuat seperti Lin Dong untuk berbalik tanpa menabrak tembok. Bersambung.